Pembacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu.
Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membahagi-bahagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Dan demikian juga Ia mengambil sawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid itu melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kapinai kong avi, saudara-saudara terkasih, and my dear brothers and sisters in Christ, selama 2 tahun lebih kita tidak dapat merasakan pesta tubuh dan darah Kristus seperti apa yang kita rayakan pada hari ini. Selepas 2 tahun pandemik, kita tidak dapat melihat anak-anak kamu menyambut tubuh dan darah Kristus secara tidak tapuk-tapuk. Sebelum ini kita merayakan penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketapukan, dan penuh dengan keraguan. Hari ini seluruh gereja merayakan pesta tubuh dan darah Kristus selepas 2 tahun, selepas 2 minggu selepas Pentakosta. Dan minggu lalu kita merayakan Tritunggal. Dan hari ini kenapa gereja fokuskan kepada tubuh dan darah Kristus, sedangkan setiap tahun kita merayakan, setiap minggu kita merayakan, Kamis Putih pun kita rayakan. Tetapi hari ini gereja memutuskan, memfokuskan puncak segala kita punya kegiatan liturgi adalah dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi Tuhan hadir secara nyata. Dia hadir bukan sebagai simbol, tetapi sebagai Tuhan yang nyata. Mungkin agama Protestan yang lain, mereka rayakan perjamuan suci hanya sebagai simbol. Tetapi bagi kita, sebagai Katolik, kita rayakan Misa Kudus atau Ekaristi sebagai kehadiran Yesus yang real, yang nyata. Sebab itulah selama saya masih ingat masa kita melalui detik-detik kecemasan, ketakutan, dan kematian 2 tahun yang lalu, di mana mula-mula kita mengenal penyakit itu sebagai coronavirus. Selepas itu dia diberi lagi nama COVID-19. Kemudian dia dinaik pangkat lagi menjadi pandemik. Jadi kita dengar sangat-sangat menakutkan dan kita pikir hidup kita akan berakhir bila-bila masa. Dan apabila gereja ditutup, semua orang mempersalahkan padre, uskup, Pop pun kasih persalahkan, kenapa mau tutup gereja? Adakah para padri, adakah gereja tidak mempunyai iman? Orang lupa bahwa kita masih tinggal di dunia, bukan tinggal di surga. Kita gereja tahu dengan penuh kebijaksanaan daripada Roh Kudus, tahu apa mereka buat. Sebab itulah banyak orang
tidak dapat terima pada waktu itu sebab hanya satu saja, karena mereka tidak dapat menyambut tubuh dan darah Kristus. Mereka rasa macam hidup tidak lengkap. Dan mereka rasa hidup itu macam tidak ada arti. Bila kita tidak menyambut tubuh dan darah Kristus, bila kita tidak masuk gereja pada waktu itu. Sedangkan waktu itu belum banyak lagi yang masuk gereja. Bila sudah tutup, barulah berhabis mau masuk gereja. Bila gereja ditutup, barulah dia bilangkan, kenapa gereja ditutup? Kami mau menyambut tubuh Kristus. Memang, tapi kamu mesti mau limpas dulu itu COVID sama itu Corona. Jadi, itulah macam mana keadaan, kerinduan setiap manusia adalah bersatu dengan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan adalah untuk bersama kita. Tuhan sangat merindui kita. Sebab dia akan pergi dan dia akan hadir dalam rupa Roh Kudus. Dan kita tahu bagaimana perasaan sewaktu dikucilkan daripada Ekaristi. Dan kita berharap dia tidak akan berulang lagi dalam zaman kita. Betapa pahitnya, betapa sedihnya kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus. Waktu pandemik juga kita lihat bagaimana kita punya hidup terbatas. Hidup kita limited. Hidup kita kita rasa macam hidup kita macam hidup dalam peperangan. Bukan peperangan dengan musuh, tapi peperangan dengan wabak penyakit. Dan itulah yang kita hadapi. Dan saat-saat di mana banyak orang tidak dapat menerima sakramen karena padri tidak dibenarkan masuk ke dalam hospital, tidak dibenarkan melawat orang-orang sakit, dan di sanalah macam mana kita terkesan bila kita tidak dapat berhubung dengan sakramen. Yesus adalah sakramen yang permanen, yang kekal, dia tidak akan berubah. Dan sebab itulah saudari, kita lihat pembacaan pertama pada hari ini. Daripada pembacaan kita melihat tentang Melkisedek. Kamu kenal Melkisedek kah? Kurang apin-apin. Melkisedek pada zaman Abraham, selepas dia balik daripada peperangan, Melkisedek, raja pada waktu itu, membawa anggur dan roti, simbol Ekaristi. Awal-awal lagi sudah diberikan kepada Abraham. Dan itu juga Twitter daripada Pop Prancis pagi tadi. Dia katakan, Yesus menjadi kecil, menjadi roti, supaya dia boleh masuk di dalam hidup kita. Saya mau tanya adik-adik yang berada di sini, yang akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Saya mau tanya kamu, kalau kamu makan vitamin, kamu jadi apa? Jadi sehat dan kuat. Jadi bila kamu mengambil vitamin, kamu menjadi sehat dan kuat. Jadi kalau kamu menerima tubuh dan darah Kristus, kamu disatukan menjadi anak-anaknya. Jadi sebab itulah bila kamu menerima tubuh dan darah Kristus pada hari ini, di sanalah hidup kamu akan diubah, akan berubah. Benarkan Tuhan, bila kamu menyambut tubuh Kristus, Tuhan datanglah dalam hidup saya, ubahlah hidup saya menjadi seperti yang kau ingini. Dan setiap misa kudus adalah misa penyembuhan. Sebab Yesus datang bukan saja memberi makan kepada kita, tetapi memberi kehidupan kekal. Akulah roti hidup. Yang makan roti ini tidak akan lapar lagi. Akulah roti yang datang dari surga. Jadi bila kita menerima roti itu, yaitu tubuh Yesus, dia akan memberi kita kehidupan kekal. Banyak kali saya punya pengalaman melawat orang-orang yang sakit, yang hampir mati. Dan apabila mereka selalunya orang-orang yang sakit kuat itu, sakit tenat, yang mau mati sudah itu, dia punya napas pun pindik-pindik sudah, selalu mereka cakap, saya lapar. Bukan dia bilang, saya haus, saya lapar. Tapi banyak kita punya sangkaan, masak Maggi mie, kasih makan dia nasi goreng campur ikan masin, masak dia nasi ayam. Dia lapar itu. Tapi sebenarnya mereka lapar bukan karena makanan itu, tapi makanan perjalanan. Viatikum. Sebab itulah setiap orang yang sakit tenat, mereka akan panggil pada untuk kasih viatikum. Dalam bahasa Latin, viatikum adalah makanan perjalanan.
Jadi setiap kali apabila saya kasih sambut orang yang sekarat maut, sebelum itu muka mereka macam muka saplusin. Apabila mereka menyambut tubuh Kristus dan makan dengan tenang, mereka akan tutup mata dan mereka akan mati. Kau tahu macam mana mereka mati? Berhenti bernapas? Tidak. Mereka mati dalam Tuhan. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak takut lagi apa yang berlaku selepas itu. Sebab Yesus telah memberi jaminan. Yang makan roti ini, yaitu tubuhnya, akan hidup selama-lamanya. Sebab itulah selama 2 tahun lebih, kerinduan yang begitu mendalam, kerinduan yang begitu teramat, apabila gereja dibuka, kurang-kurang. Sebelum itu, semua mau pergi gereja. Bila kena buka pintu gereja, mereka tidak tahu sudah mana sudah pintu gereja. Mereka lupa. Sebab itulah, bila kita cut off, dia bilang dalam bahasa dusun Tambunan, when you cut off yourself from the Eucharist, di sanalah hidup kau tidak ada lagi haluan. Dalam Ekaristi, Yesus hadir dengan nyata. Bukan sebagai simbol roti, bukan sebagai simbol anggur, tetapi dia hadir dalam sakramen ini yang nyata. Jangan lagi pernah ada keraguan dalam hidup kita yang Yesus hadir di dalam Ekaristi. Dan sebab itulah dalam pembacaan kedua dalam Mazmur pada hari ini, sangat cantik Mazmur pada hari ini. Kalau kamu lihat dia katakan di sini, dia bilangkan dalam Mazmur yang kamu dengar dia nyanyikan tadi, kita dengar bagaimana, saya tengok dulu Dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Kita masih lakukan, Gereja Katolik masih lakukan ini. 2000 tahun yang lalu daripada Tuhan Yesus, daripada para rasul, sehingga pada saat ini kita masih meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Merayakan Ekaristi, menghadirkan Yesus di dalam Ekaristi. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku buat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan, Tuhan dari Sion berkuasa, engkau di antara musuhmu. Jadi, Yesus hadir di dalam Ekaristi. Jadi saya mau tanya adik-adik yang mau menyambut tubuh Kristus pada hari ini. Saya ada 52 soalan, tapi saya ambil yang nomor 49 sampai nomor 3. Sila jawab baik-baik. Soalan pertama, apa yang akan kamu sambut dalam misa ini? Siapa? Tubuh dan darah Kristus. Bagus. Tubuh dan darah Kristus. Sebelum dia menjadi tubuh dan darah Kristus, dia adalah sekeping hostia atau mau panggil roti. Dan dia adalah anggur biasa. Tetapi apabila dikonsekrasikan, Roh Kudus turun ke atasnya dan dia mengubah roti menjadi tubuhnya. Dan walaupun ada sedikit serpihan, kamu mesti makan itu. Jangan kau bilang, oh terus kamu lap tangan kamu begini. Tidak boleh. Yesus hadir walaupun dalam seketul roti ataupun hostia, itu adalah tubuh Kristus yang nyata. Ada seorang bertanya, dia bilang, Father, macam mana Yesus boleh hadir dalam Ekaristi, dalam Misa Kudus, sedangkan Misa berlangsung di seluruh dunia pada masa yang sama, di hari yang sama. Seperti di KK pun ada Misa Kudus, di Pinampang pun ada, di Kolopis pun ada, di Tawau pun ada, di Nunuk Ragang pun ada, di Nunukan pun ada, di Indonesia pun ada, di Amerika, di seluruh dunia ada Misa Kudus. Macam mana Yesus boleh hadir sedangkan dia banyak Misa Kudus? Macam mana Yesus boleh dengar doa-doa kita? Bagaimana Yesus boleh hadir dalam Misa Kudus yang begitu berjuta-juta dirayakan di seluruh dunia? Jadi saya beritahu sama dia, malam ini saya bilang, kamu pergi ambil itu cermin mama kau yang selalu dia tinggal muka dia, kasih potong muka dia. Kau ambil dan kau bawa kucing kau kasih pacar itu cermin. Bila mama kau tanya, kenapa? Tuh kucing pergi lompat.
Dan selepas itu banyak serpihan-serpihan sana tuh, kau tengok muka kau di sana. Setiap serpihan-serpihan kaca itu, kamu ada muka kah? Adakah? Ulang kedua. Kalau ada cermin itu pecah 10 keping, kamu tengok di sana ada muka kamu kah? Ada. Jangan begini-gini. Adakah? Kamu ada mulut, cakap. Ada kan? Jadi apabila cermin dipecahkan, kamu tengok muka kamu semua ada. Ada lubang hidung juga, ada mata juga. Jadi Yesus tidak terikat kepada masa dan tempat. Jadi dia boleh hadir di setiap hidup kita, di setiap misa kudus yang dirayakan di seluruh dunia. Sebab itu saudari, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Bila kita tinggalkan Tuhan Yesus, hidup kita akan merana. Ada seorang pendeta famous, Benny Hinn, saya sudah kasih tahu. Dia orang Amerika. Dia adalah the great preacher. Tetapi dia mengakui dalam kehadiran Yesus, mukjizat yang paling banyak berlaku adalah dalam gereja Katolik, dia bilang. Dalam gereja Katolik banyak mukjizat berlaku, terutama dalam misa kudus. Sebab dalam misa kudus, Yesus hadir dengan nyata. Dia tahu walaupun dia Protestan, tetapi dia tahu bahwa Tuhan hadir dalam Ekaristi. Dan setiap kali Ekaristi kita rayakan adalah misa penyembuhan. Tidak payah lagi kita bilang, oke, minggu depan ada seminar penyembuhan di Pinampang, semua pergi di sana. Tapi misa biasa. Dan setiap kali misa yang kita rayakan pada hari ini adalah misa penyembuhan. Sebab hari ini Tuhan menyembuhkan bukan saja kamu punya spiritual, kerohanian, tapi physical. Banyak orang-orang, pengalaman-pengalaman, orang-orang yang beriman, para sanctus-sancti telah mengalami semua ini. Semua para sanctus-sancti menyambut tubuh Kristus. Ada satu orang yang bernama Blessed Carlo Acutis. Dia orang bahagian Babagon. Dia di Italia. Dia adalah patron saint untuk internet. Dan dia telah mengumpulkan semua mukjizat Ekaristi di dalam website dia. Kamu boleh masuk itu. Bagaimana Yesus yang hadir dalam rupa hostia itu, roti itu adalah benar-benar Yesus yang kita percaya, yang kita sembah. Banyak orang tidak percaya, waktu itu ada yang mereka ambil pisau, mereka tabak, darah keluar, ada yang hostia itu yang telah dikonsekrasikan menjadi daging. Dan itulah sebab saudari, kita beruntung sebagai umat Katolik, kita mempunyai Ekaristi, misa kudus, di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan dan menyambut tubuh dan darahnya secara nyata, bukan sebagai simbol. Dan inilah yang menghidupkan kita. Dan sebab itulah kenapa selepas sejak pandemik, gereja Katolik masih utuh dengan iman kepercayaan, sebab Ekaristi yang kita rayakan. Kalau kita mau hidup kita tenang, walaupun berhadapan dengan banyak masalah, kerap kali pergi misa kudus menyambut tubuh dan darah Kristus. Di sana hidup kamu akan diubah. Kalau kamu sudah nakalanut, kamu akan bercahaya juga. Kalau kamu sudah lama tidak pergi sembahyang, kamu pergi buat pengakuan dan kamu pergi menyambut tubuh Kristus, dan di sanalah hidup kamu merasa lengkap. Apa yang memberi kamu, selalunya kita cari kepuasan daripada harta, daripada pangkat, daripada bisnis-bisnis yang kita buat. Tapi tidak ada satu yang dapat memberi kita ketenangan selain daripada Yesus yang kita terima dalam Ekaristi. Mother Teresa dari Kaningau, dari Kalkuta. Apabila dia bertemu, ada seorang pemberita berjumpa dengan Mother Teresa. Dia sedang berdoa di depan tabernakel di mana ada tubuh Yesus, yaitu tubuh Yesus di dalam tabernakel. Jadi itu pemberita heran, dia tanya, Mother, dia bilang, kenapa? Dia bilang, kan saya tengok kau setiap hari kau duduk 1 jam diam-diam, tengok itu tabernakel, tengok itu di mana tubuh Yesus disimpan di sana. Apalah yang kau buat? Dia bilang. Kau tahu apa dia cakap? Saya tidak buat apa-apa, dia bilang. Saya tengok dia tengok saya. Saya hanya melihat dia dan dia melihat saya. Dan itulah pandangan Yesus. Sebab itulah kan
Tidak payah kita banyak cakap. Kita hanya tengok Yesus dan Yesus, kita lihat Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan kita melihatnya, dia melihat kamu. Dan pandangan dia adalah yang sangat damai. Pandangan dia adalah pandangan yang mengasihi. Bukan pandangan yang membunuh, bukan pandangan yang mengambil kesempatan. Tapi pandangan Yesus dalam sakramen Maha Kudus adalah pandangan yang penuh dengan damai, penuh dengan penuh dengan kasih. Dia mengasihi. So itulah dia mau tinggal bersama kita. Macam mana dia mau tinggal bersama kita? Dengan merayakan Ekaristi. Dia mau tinggal bersama-sama kita. Dia mau memberikan hidupnya kepada kita. Dia mau kita selamat. Sebab kehendak Tuhan agar setiap orang yang datang kepadanya tidak satu pun ditolak. Dan kehendak Tuhan adalah agar setiap orang yang datang kepadanya diselamatkan. Para ibu bapak yang dikasihi, kamu membawa anak-anak kamu di sini untuk komuni pertama. Itu adalah tanggung jawab kamu untuk membawa anak ini kepada Yesus. Selalu kamu bawa anak kamu pergi shopping center, bawa anak kamu pergi tempat-tempat permainan, bawa anak kamu pergi melancung, pergi melencong. Tapi pernahkah kamu bawa anak kamu ke gereja? Bilang kamu pergi gereja, bila hujan, buat alasan tidak dapat pergi gereja. Tapi kalau ada parti kawin, Anda maginum, walaupun hujan, oke baik itu. Jadi tanya diri kamu, mana yang terpenting? Mana yang terpenting? Pergi gereja dulu, sambut tubuh Kristus, dengar firman-Nya, Tuhan yang berbicara. Bagi saya 2 menit setengah. Adik-adik yang dikasihi, hari ini kamu akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Tanamkan itu kerinduan seperti Maria Goretti. Bila keesokan hari dia itu penyambutan tubuh Kristus, komuni pertama, malam itu dia tidak dapat tidur. Sebab dia tidak sabar-sabar lagi mau menyambut tubuh Yesus. Yang akan masuk dalam hidup dia secara pribadi. Siang malam dia tidak sabar-sabar untuk bercakap dengan Yesus yang akan masuk dalam hatinya. Dan begitu juga kamu. Saya harap bukan adik-adik saya ini, setiap diri kita yang hadir dalam misa kudus ini, tanamkan itu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menerima kasih-Nya, dan untuk mendapat kehidupan. Hanya dalam Ekaristi, dalam tubuh dan darah Kristus, kita diselamatkan. Dunia akan hancur, bumi ini akan hancur, semua akan hilang. Tetapi firman Tuhan dan tubuh dan darah Kristus yang kita sambut itu yang akan memberi kita kepenuhan dan kehidupan kekal. Dan jangan takut apa yang akan berlaku pada hari esok, sebab kita tahu keselamatan ada dalam Yesus. Tambah sedikit lagi. Hari ini juga adalah hari apa? Today is Father's Day. Hari ini adalah hari bapak-bapak. Selalu bila saya tanya adik-adik kan, mana kamu sayang, mama atau bapak? Setelah kamu mau jawab kan, coba kamu jawab kuat-kuat. Siapa kamu sayang, mama atau bapak? Pilih kasih bah kamu ini. Resis. Kalau dong beranak kamu, kau ingat dong bilang saya mau beranak, anak lelaki, anak perempuan. Siapa-siapa saja yang keluar itu anak kita, dia bilang. Jadi saya tanya kamu, mana kamu sayang, mama atau bapak? Siapa kamu sayang? Sayanglah berdua-dua tanpa kamu siapalah bah mereka, dan tanpa mereka siapalah bah kamu. Jadi itulah sebab dalam bab hari bapak-bapak ini saya ada satu cerita, biarlah panjang sedikit tetapi bagus untuk kesehatan. Semalam saya sudah cerita, dengar baik-baik sebab kamu selalu sayang mama, bagus juga, tapi kamu mesti mau sayang bapak juga. Cerita ini diambil daripada Jangan Baca Buku Ini, Keluaran pada Nik.
Cerita ini berkisah tentang seorang anak. Dia waktu kecil berumur 3-4 tahun begitu, dia sangat jajal, walaupun belum tahu apa itu jajal, tetapi waktu dia dimasukkan di dalam itu kursi yang beli pusing-pusing itu kan, dia pergi ke meja dan dia tarik itu meja punya cover. Mama dia baru mau menyediakan dia susu, dan masa dia cuci piring, air panas itu terjatuh di muka anak itu. Dan anak itu meluncur dalam beberapa degree. Dia punya muka meluncur. Si mama karena rasa bersalah tidak dapat menerimanya, dia bunuh diri. Dan hanya itu bapak yang menjaga anak itu. Pendekkan cerita. Pada anak itu pergi sekolah rendah, bapak dia pergi mengambil dia anak itu dengan menggunakan basikal tua, made in China. Dan selepas itu, 2-3 kali diambil, anak itu mula merasa tidak selesa. Sebab dia katakan, adik beradik itu, anak punya kawan-kawan semua mengolok-olok dia. Muka bapak kau hodo, dia bilang. Muka bapak kau buruk, dia bilang. Jadi itu kah bapak kau, dia bilang. Semua, jadi itu anak merasa kecewa, kecil hati sebab bapak dia, muka dia hodo. Jadi selepas itu anak itu membesar pergi sekolah menengah karena keluarga dia tidak berkemampuan. Bapak dia naik basikal, pergi ambil anak dia yang tingkatan 1 di sekolah menengah. Anak dia merasa malu. Dia rasa malu sama bapak dia bilang, bapak jangan lagi ambil saya, dia bilang. Tapi bapak dia pergi ambil juga karena dia sayang sama dia punya anak. Satu hari, anak dia belajar bersungguh-sungguh. Dia belajar berhabis supaya dia dapat lari daripada bapaknya. Dan selepas itu dia dapat diploma, dia pergi belajar di luar negeri. Dan selepas itu di sana dia tidak pernah pikir pasal bapak dia. Tapi bapak dia sentiasa berdoa untuk anak dia supaya sukses. Pendekkan cerita, anak itu mempunyai keluarga, mempunyai anak, tapi tidak pernah memikirkan tentang bapaknya. Sebab bapak dia bikin kacau, bikin samak karena dia rasa malu, bapak dia muka dia hodo, buruk. Kala-kala jalan terlupit. Jadi selepas itu apa yang terjadi? Anak itu menerima panggilan telepon, bapak kau sudah meninggal, dia bilang. Tetapi dia tidak ada perasaan. Kalau dia meninggal, that is not my problem, bilang, that is his problem. Jadi apa yang terjadi selepas itu, karena sebagai anak dia ingat ada harta sedikit, jadi dia balik pergi tengok bapak dia yang sudah selepas 1-2 hari kena kubur. Dan dia punya uncle atau auntie, bila dia datang, dia tidak perasaan pun sedih. Tetapi dia diberikan sekeping surat yang ditulis oleh bapaknya. Selama ini dia simpan. Dia ingin memberitahu anaknya pada umur dia 12 tahun, tapi tidak ada kesempatan. Umur dia tingkatan 1, tingkatan 2, tidak ada kesempatan, sebab tu anak memberontak, tidak suka sama bapak dia. Jadi dia menerima surat itu selepas kematian bapak dia. Dalam surat itu menulis, kepada anakku yang kusayang, David, misalnya. Dalam surat itu bertulis, sambung tahun depan. Kamu mau tahu apa isi suratnya? Dalam isi surat itu dia beritahu kepada anak yang kusayangi. 20 tahun yang lalu, 17 atau 20 tahun yang lalu dia bilang, kamu telah mendapat kecelakaan. Air panas yang ibu kau sediakan untuk buat susu, belum lagi disediakan karena dia kesibukannya. Kamu telah menarik lapis meja itu dan air telah menuangkan, telah tumpah di muka kamu dan muka kamu sudah melecur. Kamu tidak akan ingat sebab kamu masih kecil. Sebagai seorang bapa, saya kasihan melihat kehidupan kamu. Saya tidak mau orang akan mempermalukan kamu, masa akan datang. Sebab itulah saya ambil kulit muka saya
saya ambil kulit di mana-mana, kasih tampal muka kau supaya muka kau nampak cantik dan halus. Saya tidak mau orang memperburuk-burukkan kamu. Saya mau kamu gembira, saya mau kamu berjaya, dan saya mau kamu happy. Bila itu budak baca itu surat, menangis dia berhabis. Tapi menangis pun tiada guna. Sudah terlambat. Sudah tidak boleh dikembalikan lagi apa yang telah lalu. Sebab itulah adik-adik, saudara-saudari, para belia. Ibu bapa tidak pernah meminta kita sesuatu. Mereka sanggup gadaikan tanah, sanggup berikan kehidupan mereka seperti Yesus kepada kamu. Kamu tidak pun pernah tanya kenapa ada luka di muka dia, kenapa ada luka jahitan di tangan dia, kenapa ada luka di perut dia, kenapa ada luka di leher dia. Kamu tidak pernah tanya itu. Kamu hanya tahu merajuk karena tidak kena beli handphone. Kamu hanya tahu merajuk tidak kena beli KFC. Kamu hanya tahu merajuk karena kamu tidak kena layan. Kamu tidak tahu betapa sengsaranya mereka melalui soma itu karena mau membesarkan kamu. Mereka tidak mau kamu melalui apa yang mereka telah lalui. Jadi itulah saudari, adik-adik, hargai ibu bapa kamu. Kira-kira handsome atau onsome. Kira-kira dia bala siring atau bala tangga, atau bala berhabis. Mereka juga perlukan kasih sayang. Kalau kamu tidak ada bapak, ada satu bapak berdiri di belakang sana itu. Itu Saint Joseph. So maka itu, saudari, dalam saat-saat ini, bagus saya jemput semua bapak-bapak berdiri. Semua bapak-bapak dan datu dan bekal bapak berdiri. Semua. Semua, di mana kamu berada sekarang? Semua. Saya mau kita nyanyikan lagu. Lagu, belum ada lagu untuk ayah atau bapak yang terbaru, tapi kita nyanyi yang terbaru, yang lama diperbaharui. So, mari kita nyanyi, anak-anak kita nyanyikan lagu ini untuk bapak-bapak kamu. Bagi bapak kamu yang sudah tidak ada, kita nyanyikan ini untuk dia yang berada di surga bersama Tuhan pada hari ini. Mungkin mereka karena COVID, kematian, tidak disengajakan, dan semua itu. Mari adik-adik, saya minta choir menyanyikan. Di pipiku
Marilah kita bagi tepukan kepada Bapak-Bapak kamu. Happy Father's Day, selamat hari Bapak-Bapak. Sila berdiri semua. Marilah kita mau mengakui bersama Bapak-Bapak di seluruh dunia dan terutama di sini, mengakui iman yang telah diturunkan oleh gereja dan adalah iman Katolik kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.